Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Soluna berasal dari bahasa Spanyol yang digabungkan dari dua kata. Sol artinya matahari dan luna artinya bulan. Soluna meluncur di Indonesia pada tahun 2000. Namun sebenarnya Soluna sudah ada di tahun 1997. Tapi dia baru masuk Indonesia di tahun 2000 dan mengeluarkan 3 trim, yaitu 1.5 GLI MT manual transmission, 1.5 GLI AT, dan 1.5 XLI MT. Nah, kali ini gue akan membahas sedan yang cukup banyak diminati pada saat itu. Sedan yang menjadi mobil sejuta umat pada tahun 2000-an. Yes, gue akan bahas Toyota Soluna. Oke, seperti yang sudah gue sampaikan tadi, Soluna adalah mobil sejuta umat yang meluncur di Indonesia pada tahun 2000, namun sudah ada di Thailand sejak tahun 1997. Rencananya Toyota Soluna itu akan dimasukkan ke Indonesia tahun 1998, namun pada saat itu sedang ada krisis moneter yang kita sudah tahu ya. Nah, akhirnya Soluna diluncurkan pada tahun 2000 dengan 3 varian tipe yang sudah tadi gue sampaikan, dan Soluna ini akhirnya dijadikan mobil taksi dengan menggunakan tipe yang 1.5 XLI. Namun 1.5 XLI ada juga yang bukan bekas taksi, atau bisa dibilang saat si pemiliknya ini membeli, itu memang membeli trim terendah, yaitu 1.5 XLI. Jadi XLI itu ada juga yang bukan bekas taksi, namun kebanyakan memang bekas taksi. Nah, Soluna ini melakukan beberapa kali facelift di Indonesia. Pertama tahun 2000 itu baru keluar dan Soluna memiliki desain yang seperti ini. Desainnya simple, memang tidak banyak perbedaan dengan mobil yang gue review ini, hanya perbedaan di lampu sen yang warna orange dan grill yang by the way ini grillnya tidak standar ya, nanti akan gue tunjukkan grill yang standar. Jadi tahun 2000 itu Soluna menggunakan grill yang sangat simple dan lampu sen yang berwarna oranye yang memiliki kesan mobil-mobil tahun 2000-an. Dan pada saat diluncurkan kita bisa lihat Soluna ini memiliki desain yang sangat simple, sangat sederhana dan terkesan minimalis tanpa banyaknya bentuk-bentuk yang ekstrim. Bisa dilihat dari bentuk mukanya yang menurut gua untuk dikatakan mobil retro car tidak bisa, karena desainnya Soluna itu sudah memasuki era-era semi modern. Dan untuk dibilang mobilnya itu up to date atau timeless juga tidak bisa, karena ada aura-aura mobil tuanya, tetap terlihat aura mobil tuanya. Jadi memang Soluna itu terlahir dengan menggunakan desain yang semi modern. Jadi untuk masuk retro car tidak bisa, untuk masuk modern car juga tidak bisa. Namun masih banyak peminat Soluna dikarenakan mobilnya yang irit, bandel, dan perawatannya pun mudah. Makanya pada tahun itu Soluna digunakan sebagai armada taksi. Nah, Soluna melakukan facelift tadi. Nah, facelift kedua adalah tahun 2001. Ini Toyota Soluna yang gue review ini adalah Toyota Soluna tahun 2001. Bentuknya seperti ini, dan di tahun 2002 itu Toyota Soluna melakukan facelift dan melakukan perubahan sedikit di bagian interior, di bagian setir, dan ada aksen silver di tengahnya nanti, dan juga motif joknya yang agak sedikit berbeda. Sisanya masih sama. Terus kita akan mulai bahas bagian depannya ya. Soluna yang gue review ini Soluna facelift tahun 2001. Mikanya sudah bening, lampunya sudah menggunakan kristal mutiara reflektor, dan memang tidak ada fog lamp di bagian
bawah sini ya. Memang tidak ada fog lamp di bagian bawah. Terus di bagian grill ini grillnya sudah pakai grill aftermarket. Grill yang original ada yang seperti ini. Itu grill yang original, dan bisa kita lihat lekukan-lekukannya juga as simple as that. Jadi memang tidak banyak lekukan-lekukan yang ekstrim, dan sauna itu tidak ada aura-aura sportinya sama sekali kalau menurut gua. Jadi untuk dimodifikasi itu dia cenderung tidak modifiable. Tapi itu selera ya sebenarnya ya. Kalau misalkan menurut gue yang lebih sporty ada Honda City Type Z, itu ada darah sportinya. Tapi kalau sauna menurut gue dia lebih ke desain yang sederhana, simple dan minimalis tanpa ada kesan sportinya. Nah, di bagian depan ini dia cuman punya satu cerut-cerutan. Saking Toyota itu saat itu menghemat cost production dari pembuatan sauna. Memang sauna ini termasuk mobil AFC ya, atau Affordable Family Car, di mana mobil ini diciptakan dengan harga yang terjangkau. Jadi tidak bisa berharap banyak. Kalau mobil zaman sekarang itu ibaratnya LCGC, tapi ini lebih baik daripada LCGC karena pembuatannya dulu belum terlalu memangkas cost production untuk membuat sebuah mobil. Nanti kita juga akan bahas di bagian interior. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian samping kanannya. Yuk kita bahas bagian samping kanannya. Nah, kita bakal bahas bagian samping kanan sekarang. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini desainnya, desain dari belakang ya, terutama dari belakang sini. Nah, desain dari belakang ke depan itu mengadopsi desain dari Grid Corolla. Pasti mungkin belum banyak orang yang sadar ya, atau memang sudah banyak orang yang sadar, memang Toyota Sauna ini desain samping ini mengadopsi desain dari Grid Corolla, dan desain belakangnya pun juga nanti mirip-mirip desain dari Grid Corolla. Jadi kalau misalkan Sauna desain seperti ini dari samping, Grid Corolla desainnya seperti ini dari samping. Mirip kan? Nah, di bagian samping kanan ini tidak seperti mobil-mobil yang biasa gue review. Gue gak akan banyak omong karena desainnya itu simple. Kita bahas bagian velgnya dulu. Nah, velg ini adalah velg original palang tuh 2, 3, 4, 5, 6, palang 6 dengan tutup di bagian sini, dan memang desainnya simple dan minimalis. Dan proporsi ukuran velg dan bannya itu pas menurut gue ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pas untuk desain sauna yang bodinya itu terkesan ramping gitu loh. Nah, terus untuk desain velg memang masuk ya, desainnya simple seperti ini, dan desain saunanya pun, mobilnya pun juga simple seperti ini. Jadi gue lebih suka ngelihat Toyota Sauna di jalan yang velg ini masih velg original, karena masih relevan dipakai gitu. Masih ibaratnya velg itu kan adalah sepatu mobil gitu, ibaratnya masih relevan dipakai gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat Toyota Sauna diganti-ganti velg racing, velg TE37 atau sejenisnya, itu menurut gue nggak masuk. Tapi ini selera ya. Tapi menurut gue itu nggak masuk karena Saunanya tidak punya aura sportinya. Entah itu dari depan, dari samping, dan dari belakang, Sauna nggak punya aura sportnya. Dia lebih ke simple dan minimalis. Terus di sini ada spion dengan electric mirror, pelipatannya masih manual. Terus di sini ada list sampai belakang yang warna body. Di sini ada handle model cungkil. Di sini ada aksen silver, aksen chrome-nya. Terus di belakang, di atas ini ada karet-karet, dan pintunya itu enteng ya. Pintunya enteng banget. Di bagian belakang juga ini velgnya ring 14 17565 ukurannya. Pintu bagian belakangnya juga enteng, dan di bagian sini ada aksen silver juga nih bagian kaca. Kalau misalkan XLI dia nggak ada aksen silvernya ya. Handle warna body. Nah, mungkin itu aja di bagian samping kanan ya, karena memang saking simpelnya mobil ini tidak ada yang bisa banyak dibahas gitu. Oh ya, sama satu lagi, untuk originalnya di sini ada tulisan Twin Cam 16 valve EFI. Jadi mobil ini memang menggunakan mekanisme katup 2 cam ya, atau twin cam gitu ya.
Nah untuk di bagian samping sini dia belum ada Sand Defender ataupun Sand Spion. Jadi memang mobil ini patut dibilang mobil ekonomis atau mobil LCGC zaman dulu, karena memang fitur-fiturnya seperti Sand di samping aja nggak ada gitu. Sekarang kita bakal lanjut bahas bagian belakangnya. Kita mulai bahas bagian belakangnya. Nah karena ini facelift tahun 2001, maka dia sebutannya itu udah ada mata kucingnya. Ini mata kucingnya. Nah dulu itu kalau misalkan sebelum facelift tahun 2000 ya, dia lampunya itu, lampu mundurnya itu nyatu sama di bagian belakang ini. Lampu mundurnya sebelah sini, lampu sennya sebelah sini. Di sini lampu rem. Ya pokoknya kayak gini bentuknya nih. Nah itu sebelum facelift. Nah sesudah facelift, lampu mundur jadi di sini, lampu sen di sini, dan lampu rem di sini. Terus di sini ada emblem Soluna yang seharusnya letaknya di sebelah kanan, dan 1.5 Geli yang harusnya letaknya di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Kalau misalnya gue salah tolong diralat. Desain Soluna ini kayak yang tadi gue bilang, ini shape-nya sama seperti Grid Corolla. Kalian bisa lihat shape-nya sama seperti Grid Corolla, dan sampai sini pun masih mirip nih. Pintu bagasinya masih mirip Grid Corolla ya. Cuman bedanya kalau Grid Corolla ada lampu nyambungnya, kalau Soluna kan enggak gitu. Terus di bagian bumper pun juga masih mirip-mirip. Jadi shape-nya dari belakang itu memang mengadopsi bahasa desainnya Grid Corolla gitu ya. Dan di sini ada buat buka bagasi bisa dari sini pakai kunci, dan bisa dari tuas di pengemudi. Terus di sini ada muffler. Nah mufflernya ini nggak original ya. Muffler yang original itu lebih kecil seginilah, muffler original biasa. Terus di sini ada tempat platnya. Nah udah sesimpel itu desain Toyota Soluna. Karena memang mobil ini diciptakan si desainernya itu tidak mau pusing membuat mobil dengan bentuk yang baru, membuat mobil dengan desain yang baru, berinovasi lagi. Makanya dia sedikit mengambil bahasa desain dari Toyota Grid Corolla, dan mesinnya pun head cylindernya mengambil dari Grid Corolla. Jadi memang mobil ini bukan sebuah inovasi baru, melainkan memang diciptakan untuk keekonomisan pada tahun 2000. Dan juga yang penting mobilnya bandel. Mungkin pemikiran para engineer pada saat membuat Soluna tuh itu. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Saking entengnya bagasinya nih ya, gue ulangin lagi. Dia udah ngangkat sendiri. Padahal ini tanpa ada hidrolik. Jadi bagasi ini sangat enteng, dan memang build quality Soluna ini terkesan lebih enteng. Makanya rigiditasnya kalau dibandingkan misalnya Honda City Type Z itu dia memang paling buruk rigiditasnya gitu ya. Karena memang plat yang digunakan enteng, tapi untuk dibandingkan dengan LCGC zaman sekarang, ini kita ibaratkan LCGC zaman dulu, misalkan Agya dan Ayla adalah LCGC zaman sekarang. Untuk diibaratkan LCGC zaman sekarang, Toyota Soluna ini masih jauh lebih baik dibandingkan zaman dulu, karena berkali-kali tadi gue udah bilang, pada saat membuat mobil ini, walaupun mobil ini adalah AFC atau Affordable Family Car, dia tidak terlalu memangkas cost production, makanya masih bisa dibilang lebih baik dibandingkan LCGC. Di bagian bagasi pun dia juga luas ya. Namun di sini ada kelemahannya, di sini ada gundukan yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kita mengangkat barang tuh harus agak lebih tinggi sedikit baru kita bisa taruh barangnya. Tapi dalamnya sekitar sejengkal gini, dan bagasinya cukup luas. 2 koper besar dan 1 koper kecil pun muat ya. Masih lumayan, bagasinya masih luas. Dan gue waktu itu pernah punya Toyota Soluna juga, dan dibawa pulang kampung memang bagasi full buat koper-koper. Dan yang tersiksa itu adalah di bagian belakangnya, karena di bagian belakang itu sangat sempit. Jadi pada saat gue pulang kampung, di bagian belakang itu space-nya terbatas dan cukup nggak enak kalau mobil ini pakai pulang kampung ya sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan buat yang mau maksain, mobil ini enak dari sisi keiritan bahan bakar, dari sisi perawatan, dari sisi pajak,
dan dari sisi kebandelan. Nah, di bagian belakang segitu aja. Sekarang kita bakal bahas di bagian interiornya. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, Mobil Bekas Go.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi Mobil Bekas Go.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasrahkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim Mobil Bekas Go.id. Di paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari Mobil Bekas Go.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Gua sekarang lagi ada di dalam interior Toyota Soluna GLI tahun 2001. Seperti di luar ya, Toyota saat membuat Soluna itu dia bermain aman, cenderung bermain aman dengan desain yang simple dan terkesan tidak muluk-muluk gitu. Sama seperti di bagian interior yang desainnya itu simple, nggak muluk-muluk, dan memang secara fitur-fitur dia nggak banyak ya, karena bisa dibilang Toyota Soluna itu merupakan LCGC pada zaman dulu ya. Jadi Toyota berencana membuat sedan di bawah Corolla dan dibuatlah Toyota Soluna ini dengan desain yang simple, dengan desain interior juga yang simple dan tidak banyak fitur-fitur, maka jadilah Toyota Soluna ini. Oke, kita mulai bahas bagian desainnya dulu ya. Desain dashboard Toyota Soluna ini, kalau gue bilang ya, menurut opini gue, dia terkesan jadul enggak, tapi terkesan modern juga enggak. Karena kenapa? Mau dibilang jadul, dia bentuknya sudah, dashboardnya itu sudah banyak lengkungan-lengkungannya, sudah mulai melengkung-melengkung begini gitu kan, sudah mulai nge-curve, jadi tidak kaku lagi, tidak kotak-kotak lagi. Makanya dia terkesan tidak bisa dibilang jadul dan terkesan modern juga enggak, karena aksen-aksen seperti misalkan aksen wood pan, aksen silver, atau aksen piano black atau segala macamnya yang membuat mobil ini terlihat modern itu tidak ada di sini. Jadi dashboard itu terkesan jadul tidak, terkesan modern juga tidak, tapi lebih ke simple dan minimalis. Modelnya sama seperti di bagian eksteriornya tadi. Nah, terus kalau kita lihat di bagian setirnya ini juga dia nggak semua orang suka dengan bentuk setir Toyota Soluna ini, karena menurut gue bentuknya juga agak aneh ya. Tapi setir yang kecil begini justru lebih ergonomis untuk dipegang gitu. Jadi Toyota Soluna ini memang diciptakan bukan untuk fitur-fitur, untuk kenyamanan juga dia so-so. Nanti kita akan coba di bagian feel berkendara, kenyamanan dia juga biasa aja, tapi lebih ke ekonomisan, kelincahan, dan kebandelan, juga keiritan Toyota Soluna dibuat. Nah, terus kita lanjut ke bagian fitur-fitur selanjutnya ya. Di bagian tengah ini ada tuas-tuas AC. Tuas-tuas AC ini sangat-sangat simple tanpa adanya fitur arah semburan. Di sini cuma ada buka tutup sirkulasi udara, misalkan mau dari dalam ya kita tutup, mau dari luar kita buka. Terus di sini ada ukuran seberapa besar semburan blowernya, dan di sini ada seberapa dingin AC yang kita inginkan. Cuman itu aja. Jadi simple, tidak ada arah semburan ke depan, tidak ada arah semburan ke kaki, pokoknya tidak ada arah semburan. Makanya sangat simple. Terus ini ada tombol hazard. Di sini ada kisi AC. Kisi AC ada 4 di sini, dan lagi-lagi saking simpelnya Toyota Soluna ini dibuat,
dia tidak ada buka tutup kisi AC-nya. Jadi dia benar-benar fix begini aja, nggak bisa dibuka tutup. Terus untuk storage, mobil ini sudah mulai memperhatikan storage. Dibanding Honda City Type Z yang storage-nya itu cup holder pun tidak ada, mobil ini sudah memikirkan cup holder di bagian belakang sini. Dia sudah ada cup holder di bagian belakang sini, bisa menaruh 2 botol air minum. Di sini juga ada tempat koin. Di sini tuas persneling yang standar bentuknya ya, bentuk-bentuk standar aja. Terus di sini ada bagian tengah, di sini ada tempat penyimpanan, ada storage lagi. Di sini ada laci. Lacinya cukup besar, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan mobil sekarang mungkin laci ini masih tergolong kecil ya. Cuman pada zaman dulu memang mobil itu belum memperhatikan storage. Dan di bagian sini dia ada pocket buat menyimpan. Kalau sekarang biasanya nyimpen hand sanitizer, nyimpen masker gitu-gitu ya. Terus mobil ini sudah dilengkapi dengan electric mirror dan ada defogger untuk bagian belakang di sebelah kanan sini. Untuk wiper dia cuman ada interval kecepatannya saja, nggak bisa diatur interval waktunya. Terus ini ada buat cerut-cerutan. Terus di sini ada buat saklar, buat tuas lampu. Udah sesimpel itu Soluna itu. Dan karena ini GLI ya, jadi GLI itu dia udah ada power window, udah ada central lock. Dari sini nyalainnya, dari sini buka tutupnya. Terus ada window lock, power window sisi driver auto, dan power window ke 4 pintunya. Dan desainnya memang sangat simple. Tapi karena mobil zaman dulu itu pabrikan mobil itu belum memikirkan tentang cost production, jadi mobil ini masih banyak fabriknya. Fabric masih banyak banget. Di sini soft touch. Di sini soft touch, di bawah sini juga soft touch. Tapi di sini udah plastik semua. Di sini plastik, di sini plastik. Tapi lebih mending dibanding LCGC zaman sekarang yang nggak ada fabriknya. Yang kalau misalkan bukan trim tertinggi nggak ada fabriknya, dan kalaupun ada fabriknya sedikit. Nah, karena mobil zaman dulu itu belum memperhitungkan cost production, jadi masih dikasih fabrik yang banyak sekali. Dan joknya Toyota Soluna ini dia tebel ya, tebel, walaupun kelemahannya agak keras sedikit, tapi dia tebel dibanding mobil zaman sekarang yang joknya gampang kempes. Makanya ini walaupun mobil tua tapi joknya nggak kempes karena dia belum sampai memperhitungkan cost production seperti pembuatan mobil sekarang. Untuk speedometer dia ada kilometer per jam sama ada RPM-nya, dan sebelah kiri ada ampere temperatur dan ampere bensin. Udah sesimpel itu. Di bawah sini cuma ada indikator buka tutup pintu, indikator nyalain, indikator aki, indikator handrem, dan indikator cek engine. Paling segitu aja di bagian depan ya, karena memang mobil ini kalau bisa dibilang dulu itu mobil LCGC zaman dulu. Tapi kalau gue pribadi suruh milih mobil LCGC zaman sekarang sama Toyota Soluna ini, gue akan lebih milih Toyota Soluna ini. Karena walaupun dibandingkan dengan rival-rivalnya itu, Toyota Soluna ini lebih ibaratnya paling murah dan paling ekonomis tanpa fitur-fitur yang banyak, tapi Toyota Soluna ini jauh lebih baik dibandingkan mobil LCGC zaman sekarang. Rigiditasnya lebih baik, dan material-material yang digunakan juga lebih baik dibandingkan mobil LCGC zaman sekarang. Posisi duduk ya, posisi duduk khasnya mobil sedan tahun 2000-an yaitu pendek, dan nggak kayak mobil sedan zaman sekarang yang posisi duduk itu agak tinggi gitu. Ini masih pendek posisi duduknya. Nah, paling begitu aja di bagian depan. Kita akan coba duduk di bagian belakangnya. Nah, sekarang gue bakal bahas duduk di bagian belakang Toyota Soluna ini. Tadi saat gue nutup pintu, pintunya memang terkesan enteng. Tapi kalau dibandingkan LCGC ini masih lebih kokoh pintunya. Di sini dia masih ada soft touch dan fabric yang banyak juga. Di sini ada armrest
Di sini saklar power window ya. Terus di sini ada hand grip. Terus duduk di bagian belakang Toyota Solluna ini dia so-so juga ya. Maksudnya so-so itu nyaman, dibilang sangat nyaman enggak, tapi dibilang gak enak juga enggak. Dan untuk orang yang tingginya mungkin di atas 165 ini posisi mengemudi gue tadi. Untuk orang yang tingginya di atas 165 mungkin akan kesusahan duduk di bangku belakang Toyota Solluna ini, karena Toyota Solluna ini ada di Asia ya, hanya ada di Asia dan diciptakan untuk orang-orang Asia yang tingginya itu tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya tinggi di atas rata-rata 175 ke atas atau mungkin 170 saja, bahkan 180 misalkan, itu kalian tidak akan nyaman duduk di bangku belakang Toyota Solluna ini. Karena gue sendiri tingginya 163, kaki gue itu, si bangku ini tidak menyanggah kaki gue dengan baik, jadi kaki gue melayang begini dan nekuk. Dan ini posisi mengemudi gue, posisi mengemudi orang setinggi 163 cm, which is itu gue, itu legroomnya sudah terbatas dan headroom sih masih luas ya. Dan kalau misalkan gue agak tegak lagi duduknya, dia headroom sisa segini, tidak ada sejengkal sisanya. Memang kabin belakang Toyota Solluna ini tidak luas, dan kalau misalkan buat pulang kampung juga terkesan cukup sempit ya gitu. Dan di belakangnya tidak ada headrest. Adanya headrest model begini yang menyatu seperti mobil LCGC, dan kepala kalian tidak akan tersangga dengan baik juga. Apalagi untuk yang tingginya di atas 170, kepala kalian akan lewat. Ini kepala gue masih lumayan tersangga. Tapi kalau yang tingginya di atas gue atau 170-an, kepala kalian akan mendangak begini kalau misalkan kalian senderan. Itu nggak enaknya duduk di bangku belakang. Tapi overall di bagian belakang ini untuk sedan ekonomis ya, kita tidak bisa menuntut banyak. Apalagi dari sektor kenyamanan, overall masih cukup baik, masih bagus. Dan dibandingkan naik motor ya, mobil ini kan bekasnya udah seharga motor 250 cc. Dibandingkan naik motor, gue akan lebih milih duduk di bangku belakang Toyota Solluna ini. Gak kehujanan, gak kepanasan, dan masih nyaman. Dan tadi gue bilang rasanya so-so, jadi biasa aja rasanya. Untuk di bagian tengah sini dia ada tunneling yang kecil sih sebenarnya, tunnelingnya nggak sebesar tunneling mobil rear wheel drive ya. Jadi untuk duduk di bagian tengah ini dia juga masih lumayan nyaman, walaupun posisinya agak tinggi. Tapi lagi-lagi kaki gua kena sama bangku depan. Kalau misalkan bangku depannya dimajuin mungkin masih bisa enak ya. Tapi untuk dengan posisi duduk seperti gua tadi, posisi mengemudi seperti gua tadi, ini kaki gua udah kena bangku depan. Dan kalau misalkan begini, masih, kalau untuk jarak jauh begini nggak enak sih sebenarnya. Cuman kalau untuk jarak-jarak dekat itu masih lumayan enak dibandingkan mobil dengan rear wheel drive yang tunnelingnya mungkin sampai atas begini ya, sampai begini, itu nggak enak. Jadi kalau misalkan kaki kalian mau ditaruh di tengah sini masih lumayan enak. Jadi paling gitu aja ya. Untuk di bagian tengah juga memang kurang ergonomis sebenarnya, karena memang proporsi duduk di bagian belakang itu di kanan dan di kiri. Untuk di bagian tengah hanya untuk emergensi aja. Jadi paling itu aja di bagian belakang. Yuk kita cobain feel berkendara dari Toyota Solluna GLI tahun 2001 ini. Toyota Solluna menggunakan mesin berkode 5AFE dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder segaris 16 katup dengan mekanisme DOHC. Tenaga yang dikeluarkan mesin ini adalah 93 horsepower di 5600 rpm dan torsi maksimal 124 Nm di 4800 rpm. Memang tenaganya tidak banyak, namun dikarenakan bodi Toyota Solluna ini yang enteng, jadi membuat Toyota Solluna ini enak di putaran bawah, namun memang cenderung kehabisan nafas di putaran atas. Konsumsi bahan bakar dari Toyota Solluna ini sangat irit. Dia bisa mencapai 1:11 atau 1:12 di dalam kota dan 1:13 sampai 1:14 di luar kota, tergantung kesehatan mesin Toyota Solluna kalian.
Yuk sekarang kita coba jalan pakai Toyota Solana ini biar kita tahu feel berkendaranya gimana. Nah, ini sekarang gue lagi mundur. Nah, kesan pertama yang gue rasakan adalah setir Toyota Solana ini enteng. Kalian kalau bisa lihat, gue muter setirnya pakai satu tangan. Enteng banget. Padahal setir-setir mobil-mobil zaman dulu ya, itu harusnya walaupun power steering tuh masih lebih berat dibandingkan mobil sekarang. Tapi ini feel-nya ini udah enteng banget Toyota Solana ini. Setirnya enteng dan karena setirnya kecil, jadi ngegripnya tuh enak. Nah, biasanya gue juga tiap gue nyetir mobil tuh gue rebain sedikit kursinya biar gue bisa nikmatin feel berkendaranya ini. Nah, ini gue lagi nyobain. Nah, pertama dari kekedapan kabin ya. Kekedapan kabinnya sendiri itu dia so-so, nggak kedap banget tapi berisik banget juga nggak gitu ya, standar lah kekedapan kabinnya. Terus di bagian suspensi pun dia juga tergolong empuk, dia termasuk empuk loh. Permainan suspensinya masih enak, dia tergolong empuk dan memang mobil ini enteng banget ya. Memang mobil ini enteng, konstruksi undercarriage-nya pun simple gitu, enteng. Depan pakai suspensi McPherson strut, belakang torsion beam. Dan karena mobil ini membawa bobot yang ringan, jadi handlingnya pun terasa responsif, terasa enak, terasa enteng. Setirnya pun kalau misalnya kita belok begini-begini, dia langsung merespon karena setirnya yang memang saking enteng ya. Bahayanya di tol itu kita kalau kecepatan tinggi mobil ini memang limbung gitu. Memang karena rigiditasnya kurang, maka dari itu mobil ini kemungkinan bisa limbung atau menghasilkan body roll yang berlebihan gitu. Dan setirnya juga karena setirnya yang enteng, jadi responsivitasnya saat ngebut kan dia bertambah ya, responsivitas setirnya. Bisa terjadi kecelakaan kalau kalian misalkan nggak bisa mengukur perbelokan setirnya. Terus mesin mobil ini menggunakan mesin 5FE kan ya, dengan tenaga 93 horsepower, twin cam 16 katup dan menghasilkan output sebesar 93 horsepower. 93 horsepower itu angka yang kecil karena City Type Z Persona pun dia mengeluarkan 106 horsepower, City Type Z VTEC 115 horsepower, Baleno itu sekitar 99 kalau nggak salah. Dan mobil ini 93 horsepower tanpa teknologi variabel katup apapun. Teknologi variabel katup baru ada di Vios, yaitu VVT-i. Tapi mobil ini akselerasinya lumayan. Walaupun mesinnya itu kurang bertenaga kalau di atas kertas, tapi mobil ini memiliki responsivitas gas dan akselerasi yang lumayan dan enak. Buat berakselerasi enak, buat di dalam kota enak karena pertama mobilnya ramping, responsivitas setirnya bagus, enteng, lincah. Dan dengan mesin 93 horsepower itu dengan membawa bobot yang ringan ini itu enak di gasnya. Gue akan coba kickdown habis ini. Ini gue ada di gigi 3. Gue akan coba kickdown. Walaupun mobil ini 93 horsepower, sekali lagi gue bilang 93 horsepower itu angka yang kecil ya, tapi mobil ini enteng banget. Responsivitas gasnya bagus. Nah, buat teman-teman yang punya Solana pasti ngerti, pasti ngerasain. Dan ini mobil ini cocok untuk teman-teman yang tinggal di perkotaan yang padat, apalagi di gang-gang kecil. Itu enak.
visibilitas bagus, dengan kaca yang lebar, visibilitasnya bagus, dengan dashboard yang tidak terlalu tinggi, jadi membuat kita mudah melihat ke bagian depan. Itu. Untuk paling itu aja di bagian feel berkendara ya. Suspensi enak, tarikan enak karena bodinya yang enteng, bukan karena performa mesinnya yang tinggi. Terus kedepan kabin yang so-so, biasa aja, kita nggak bisa menuntut banyak. Namun mobil ini masih worth it dibanding kalian beli motor. Karena di mobil ini Soluna itu bukan mobil yang jelek, tapi memang spesifikasinya disesuaikan dengan harga yang kita belikan, dengan nominal yang kita belikan. Jadi ya ketika kalian membelikan dengan nominal 40 juta, kalian akan dapat mobil ini dengan perawatan yang mudah, BBM yang hemat, mesin yang bandel, pajak yang murah, dan cocok buat teman-teman yang baru pertama kali pengen punya mobil. Dibanding kalian beli motor-motor sport yang 250 cc, harganya hampir sama, mending kalian ngambil mobil Toyota Soluna. Kalian nggak kepanasan, kalian nggak kehujanan, apalagi buat teman-teman yang udah berkeluarga, anak kalian akan lebih safe dibanding kalian naik motor. Jadi mobil ini masih recommended sekali untuk teman-teman, terutama yang baru pertama kali punya mobil dan mengejar keiritan, kehematan, dan maintenance yang mudah. Kesimpulannya adalah Toyota Soluna ini memang desainnya tidak timeless dan memang tidak neko-neko juga. Kalau misalkan untuk anak muda itu tidak modifiable karena dia tidak ada darah sportinya menurut opini gua gitu ya. Namun kalau misalkan dilihat-lihat lagi, desainnya itu masih manis lah, masih manis, masih ya relevansinya itu tidak terlalu relevan dipakai untuk tahun 2021 ya. Memang tidak timeless, tapi desainnya not bad juga gitu. Dibilang good looking, bisa dibilang good looking kalau misalkan Soluna yang kalian gunakan itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan Soluna yang kalian gunakan udah dimodifikasi macam-macam, menurut gua itu kesannya jadi tidak keren dan tidak good looking. Lebih baik kalau misalkan kalian mau mengambil Toyota Soluna, cari yang original look, itu masih enak dilihat di jalan. Karena memang desainnya simple dan memang Soluna ini diciptakan bukan untuk menjual desain yang keren, bukan untuk menjual kesportian, bukan untuk menjual performa mesin gitu ya, dan bukan untuk menjual kenyamanan yang ekstra. Tapi Soluna ini diciptakan untuk kemudahan berkendara, untuk kesimpelan bentuk yang simple gitu, dan untuk maintenance yang murah, kehematan bahan bakar dan maintenance yang murah, juga pajak yang cukup murah. Jadi memang Soluna ini kastanya berada di bawah Toyota Corolla dan memang diciptakan tidak menjual apa yang sudah tadi gue sebutkan. Namun buat teman-teman yang pengen mobil yang bandel, irit, murah, spare part di mana-mana, pilihan ini adalah pilihan yang layak dan gue sangat merekomendasikan karena mobil ini worth it untuk para teman-teman yang mencari hal-hal tadi, dan semua hal itu ada di mobil ini. Oh ya, mobil ini juga dijual oleh ownernya. Jadi buat kalian yang minat sama mobil ini, kalian bisa kontak by WA langsung ke pemiliknya, ada di bawah sini. Nanti gue kasih kontak WA-nya. Jadi silakan buat teman-teman yang berminat, silakan kontak langsung ownernya. Jadi paling segitu aja review singkat gue tentang Toyota Soluna GLI tahun 2001 ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri. Shining out.